Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Salli ala Muhammad Muhammad. wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan, berjumpa kembali. Selamat bergabung kembali dalam program kita kajian tasawuf bersama guru kita. Kita akan masuk pada kajian kita, yaitu ngaji Al-Mahajjatul Baydha karya Faid Kasyani, dan tema kita akan melanjutkan kajian yang sudah lampau kemarin, yaitu rahasia Toharoh, rahasia bersuci, bagian kedua. Bagian satu kemarin sudah kita mulai, dan sekarang kita akan memasuki menelusuri bagian-bagian demi bagian yang terkait dengan kesucian sebagai media penyuci, pembersih, dan satu di antara media Toharoh itu adalah air. Tadi juga sudah disebutkan terkait dengan bumi, terkait dengan tanah. Dan kita tadi juga memahami bahwa air tidak hanya menyucikan aspek lahiriah, tapi juga batiniah, bahkan juga pencuci dosa-dosa. Yang tadi terkait dengan kalau kita menyadari tentang dosa-dosa kemudian menumpahkan air mata, itu bukti bahwa kita sudah membersihkan batin kita, dosa-dosa kita. Termasuk juga air adalah yang tadi simbolik itu, yang terakhir yang menarik adalah bahwa air itu adalah para nabi dan para imam, ya, yang membersihkan kita semua, mengajarkan pada kita, menyucikan kita, dan kita dengan mengikuti mereka berarti kita mengikuti jalan yang terbaik. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah bergabung di sini. Saya seperti biasa akan membacakan beberapa yang sudah masuk di sini. Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih nih, ada Nining M. Fadil. Salam warahmah, Lampung menyimak. Masya Allah, terima kasih. Ada Sri Rahmah, sehat dan berkah senantiasa untuk guru kita semua, Kiai Khalid Al-Walid. Masya Allah, terima kasih juga doa-doanya. Ada Sawacana, ada juga Wibi Kujastuti hadir, terima kasih. Ada Ruby Astuti, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nia Khurani, selawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada Son Warsono, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada Teor, salam warahmah, moga Ustaz Walid dan kru miskat dalam berkah ilahi, amin. Dan yang Setiarsi, salam warahmah. Teor ada pernyataan, ada minta komentar, nanti kita bacakan. Ada Sep Kurniawan, terima kasih, salam warahmah. Indah Utari juga terima kasih sudah salam warahmah. Ada Nia Hurani memberikan pertanyaan. Ada Saris juga ini, waalaikumsalam. Ada Harni Kaspia, terima kasih atas doa-doanya dan salawat-salawatnya. Baik, saya akan masuk ke yang ini dari Teor nih. Pernah ada kelompok sekte Lia Eden yang lakukan pembersihan jiwa dengan pakai api. Nah, pengikutnya harus jalan di atas api. Komentar Ustaz. Nah, itu kelompok Lia Edens ya. Ya sekarang udah pengetahuan saya sudah meninggal dunia ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau dan mengampuni beragam keburukan dan dosanya. Intinya bahwa fitrah manusia itu menginginkan kesucian. Semua manusia menginginkan dirinya itu suci, dirinya itu bersih. Itu fitrah pada manusia. Dan ada kalanya manusia ini mungkin karena kepongerahannya atau karena ketidaktahuannya atau karena khataratus syaitania yang terjadi padanya, sehingga mencari jalan-jalan penyucian yang berbeda dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tuntunannya kepada kita melalui para nabi, para kekasih-kekasihnya, sehingga kita kemudian mencari jalan yang berbeda. Tetapi intinya bahwa manusia menginginkan kesucian. Manusia ingin
berada dalam kebersihan. Bahkan ada memang cara-cara tertentu ya dalam upaya kemudian untuk taubat. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada perintah Allah agar setiap kaum Bani Israel itu sejak mulai maghrib tiba memadamkan lampu mereka dan saling membunuh satu dengan yang lain. Allah karena dosa mereka yang begitu luar biasa, itu bagian dari taubat yang sudah dituntut karena azab yang hendak diturunkan pada mereka. Tetapi ini kan case-case yang khusus ya, yang tidak bisa kemudian dijadikan hukum umum. Demikian juga misalnya di kalangan Zoroaster itu yang menyucikan kemudian api ya sebagai bagian dari sebuah proses kesucian, sehingga dalam penyucian tertentu untuk dosa-dosa tertentu mereka melemparkan orang itu ke dalam api misalnya ya. Ada hal-hal yang seperti itu. Tetapi apakah pada konteks kemudian berikutnya ini berlaku? Tentu tidak ya. Di dalam Islam zat atau makhluk yang Allah ciptakan untuk mensucikan kita hanyalah air ya, air, tanah ya tentu saja. Ini adalah bagian yang Allah berikan tuntunan, dan paling utama tentu air ya dalam mensucikan ini. Jadi apa yang terjadi pada Lia Edens itu sebenarnya tuntutan dari fitrah penyucian dirinya, tetapi dalam jalan yang salah, dalam jalan yang keliru ya, karena sudah ada tuntunan yang benar, yang sesungguhnya, tapi mencari sebuah jalan yang berbeda, dan itu seringkali disebarkan oleh khatratus syaitaniyah, petunjuk atau bisikan-bisikan yang muncul dari hal-hal yang terkait dengan syaitan ya. Nah ini membahayakan, macam-macam ya. Misalnya peribadatan atau upaya-upaya kemudian untuk melakukan penyucian batin itu. Saya pernah menyaksikan ya, satu bentuk ritual dari kalangan biku ya, yang mereka keadaan berputar mengelilingi api tanpa kemudian melepaskan seluruh bagian penutup tubuhnya, dan bahkan makan kotoran-kotoran ya, karena menganggap itu bagian dari proses penyucian. Dan tentu ini sesuatu yang disebut dalam Islam sebagai syaitaniyah. Allah mengajarkan hal yang paling mulia, paling utama bagi kita, tapi kadang kata-kata syaitaniyah menggiring kita untuk sesuatu yang berbeda. Itu faktor ini juga ya, ketidaksadaran mungkin sehingga menghilangkan aspek rasio juga ya Ustaz ya gitu. Ya, jadi orang kadang ketika sudah dalam keadaan diliputi oleh kata-kata syaitaniyah, dia seakan bahwa itulah jalan yang paling baik, jalan yang utama baginya ya. Ya misalnya seperti orang-orang yang menjadikan kemudian darah dagingnya sebagai tumbal dari tujuannya ya. Itu kan khatratus syaitaniyah. Dia melakukan satu keburukan yang dia pikir itu akan membawa kebaikan baginya. Baik Ustaz, kita masuk ke Nia Hurani ini. Izin Ustadz, apakah boleh kita berwudu dengan cara paket komplit seperti Ahlussunnah yang dimulai dengan kumur-kumur dan sebagainya, dan bukan dengan paket hemat Ahlul Bait yang tadi diikuti perhatian, tetapi sholatnya dengan cara Ahlul Bait. Jadi boleh nggak paket ya? Tidak paket? Sebenarnya ada mustahab ya, hal mustahab itu kan Al-Quran mengajarkan tentang hal yang wajib dalam wudhu itu. Wajib dalam wudhu adalah membasuh muka ya, tangan, mengusap kepala dan mengusap kaki ya. Itu kan kewajiban dalam wudhu ya. Tetapi bahwa ada mustahab, ada anjuran sunnah dengan kemudian berkumur-kumur, istinsakh ya,
dengan istinsak, kemudian dengan baru kemudian membasuh wajah, kemudian telinga, tangan gitu ya, kepala dan kaki ya. Itu kan ada sunnah, ada mustahabnya. Ditambah lagi tentu mustahab yang lain dengan doa-doanya ya. Doa ketika melihat air hendak berwudu, doa ketika mengambil air itu ya dengan kedua tangan kita, doa kemudian membasuh wajah, doa dan seterusnya. Itu kan juga mustahab. Jadi orang boleh kemudian mau yang hanya melaksanakan kewajibannya semata atau ditambah dengan sunnah-sunnah dan adab-adabnya juga ya, ditambah misalnya adabnya berwudu itu harus menghadap kiblat ya gitu, itu yang kemudian, tetapi nah ini juga menjadi sesuatu yang penting ya, bahwa ketika kita berwudu tentu kita dilarang untuk israf ya, kalau tusrifun kata Al-Quran, jangan kamu israf, berlebihan. Berlebihan itu kita lihat misalnya bagaimana air itu diperlakukan dengan seorang yang berwudu tapi air yang mengucur dari keran itu luar biasa ya gitu. Padahal wudu itu bukan mandi ya, wudu itu hanya mau melakukan sesuai dengan apa yang dituntun itu, dan tentu kita harus menggunakan air sesuai dengan kapasitas yang diperlukan. Ketika berlebihan dalam kemudian penggunaan air itu ya, dan saya melihat sekali ya bagaimana kita atau sebagian besar kita memperlakukan air di masjid misalnya ya, air sampai kemudian mengalir begitu luar biasa. Di satu sisi kita melakukan penyucian diri, tapi pada saat yang sama kita melakukan keburukan yang lain. Itu Ustaz, saya pernah dengar juga ada ceramah, tapi nggak tahu ini berdasarkan pada hadis atau enggak. Karena katanya semakin air wudhu itu mengalir, keluar deras, semakin padamlah api neraka aja kayak gitu. Nggak ada korelasinya Ustaz ya? Atau gimana? Ya, israf itu sesuatu keburukan jelas ya. Israf atau tabzir ya, itu sesuatu keburukan, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Bahkan Allah menyebutkan itu sebagai tindakan syaitan ya. Jadi innal mubazirina min nakhwati syaitan ya, bahwa mubazir itu adalah temannya syaitan ya. Jadi ini satu tindakan yang buruk, satu tindakan yang jelek ya, yang tidak disukai Allah. Jadi kita melakukan sesuatu yang baik tapi dengan sesuatu yang tidak disukai Allah, tentu sesuatu yang tidak baik ya. Nah, artinya bahwa akal mengatakan, bukan jangan kemudian kita sampai pada hadis atau ayat Al-Quran atau perintah yang lain. Akal saja menunjukkan bahwa membuang air yang sia-sia itu suatu hal yang jelek, suatu hal yang buruk ya, di luar daripada kebutuhan kita. Tentu dalam segala hal ya. Oke, baik Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan dari Syaris nih. Ada dua nih. Salam Ustadz, apakah ada hubungan antara bersuci dan moral atau akhlak seseorang di masyarakat? Apakah diperbolehkan menggunakan metode kesucian dari luar agama Islam? Ya, selama kemudian tindakan itu tidak bertentangan Islam, tidak masalah. Misalnya contoh begini sederhananya, saya pernah bertemu dengan kelompok mistik ya, mistik yang ada dari Scotland ya, Scotland, kelompok mistik itu. Jadi misalnya mereka melakukan penghormatan terhadap segala hal. Jadi misalnya sebelum makan mereka berhenti sejenak ya, menghormati makanan itu, kemudian berterima kasih atas makanan yang akan kemudian mereka makan dan menjadi bagian dirinya. Ini tentu tidak bertentangan dengan Islam ya. Ini sesuatu yang menurut saya juga baik ya. Kita makan begitu saja tanpa hanya membaca mungkin basmalah ya. Tapi
orang di luar kita kadang memperlakukan makanan dengan sangat baik. Mereka makan dengan kebutuhannya, jadi tidak mengambil lebih. Ya. Itu misalnya contoh yang baik, ya. Contoh yang baik. Jadi karena itu sesuatu yang misalnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam itu menjadi sesuatu yang tidak masalah. Ya. Tetapi tentu selama itu tentu tidak bertentangan, ya. Kalau itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tentu jadi sesuatu yang salah. Dan di dalam tasawuf juga misalnya kita melihat ada banyak pola yang dikembangkan oleh para sufi itu dalam upaya penyucian batin mereka. Apakah dengan uzlah, ya. Ada yang menghindarkan diri dari makan makanan yang tertentu sehingga mereka membatasi makanan pada mereka, ya. Saya menemukan misalnya ada beberapa ulama yang makan makanan yang tidak memiliki rasa, ya, yang membuat kemudian mereka nikmat dengan makanan itu. Jadi makanannya hambar, makanannya menjadi tidak memberikan rasa kelezatan dalam upaya mendidik diri mereka untuk kemudian melepaskan dari kenikmatan kelezatan duniawi. Ya ini tentu tidak ada ya dalam tuntunannya di dalam secara khusus kita temukan dalam Al-Quran atau hadis, tapi walaupun dalam riwayat kita menemukan juga ya bahwa bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib misalnya menahan dirinya dari rasa lapar dan tidak makan makanannya juga hanyalah susu yang pahit, ya, rasa pahit dengan sedikit kurma yang juga terasa asam, ya. Ini kita dapati misalnya pada kondisi itu pada kehidupan misalnya Imam Ali bin Abi Thalib, ya, sallallahu alaihi. Jadi, selama hal-hal itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, menjadi sesuatu yang tidak bermasalah. Kalau yang terkait dengan itu yang bersuci dan akhlak di tengah masyarakat, yang hubungan ada hubungan antara bersuci dan moral di masyarakat. Iya ya, bahwa itu kan bagian ya sebenarnya dari upaya kita untuk membersihkan batin kita, ya. Orang yang muncul keburukannya karena tentu saja bahwa ada muncul keburukan dari batinnya. Jadi keburukan itu muncul karena tentu ada keburukan dari batin orang itu. Seandainya tidak ada kemudian batinnya dipenuhi dengan kesucian, dia tidak akan muncul. Misalnya contoh sederhana bahwa suatu saat ada seorang yang datang ke Madinah, ya, yang kemudian berjumpa dengan Imam Hasan, cicit Rasulullah SAW, dan orang itu mulai memaki kemudian karena dia tahu bahwa ini adalah putra dari Ali bin Abi Thalib, ya, dan dia mulai memaki-maki Imam Hasan, dan Imam Hasan hanya diam saja. Sehingga setelah orang itu pergi, ada orang datang kepada Imam Hasan, kenapa engkau tidak jawab makiannya padahal engkau adalah keturunan manusia yang paling mulia di muka bumi. Imam Hasan berkata bahwa aku tidak bisa melakukan keburukan karena tidak ada apapun keburukan di hatiku, gitu. Jadi bayangkan ya bahwa ini sesuatu yang karena batin itu dipenuhi dengan kebaikan, mereka tidak keluar padanya keburukan. Bahkan terhadap orang yang buruk pun mereka perlakukan dengan baik, karena di hati mereka hanya ada kebaikan. Jadi jiwa kesucian batin yang tulus ikhlas, ya, itu adalah manifestasi dari perilaku, ya. Oke, masih ke Nia Khurani nih. Izin Ustadz, apabila air mata yang keluar dari keharuan karena menonton film, apakah bisa memadamkan api neraka juga? Ya, selama itu mengingatkan kita pada Allah, maka air mata itu sesuatu yang bermakna. Termasuk juga puisi-puisi, ya, gitu ya, insya Allah. Ya. Baik, kita masuk ke Sri Rahma.
Ada 3 nih, kita bacakan ya, Sri Rahmah. Sebelum berwudu atau mandi suci, perlukah terlebih dahulu membersihkan seluruh anggota wudu tersebut? Mohon dijelaskan perbedaan bersih dan suci. Oke, satu-satu aja dulu. Ya, bahkan kita sebenarnya kan sebelum kita mensucikan diri misalnya dan sebagainya, hendaklah kita sudah membersihkan diri. Jadi ada 2 hal, ada membersihkan diri dan mensucikan diri. Jadi bentuk mensucikan diri itu sudah bentuk sempurna dari kebersihan. Jadi kita dianjurkan untuk membersihkan diri ya. Misalnya contoh ya, sebelum kita mandi janabah, sebaiknya kita juga sudah membersihkan diri kita dari beragam kotoran-kotoran itu ya. Misalnya demikian juga ya, sebelum kita misalnya mandi ihram, kita dianjurkan membersihkan diri kita terlebih dahulu. Setelah bersih semuanya dengan sabun dengan dan sebagainya, baru kita berniat untuk mandi ihram. Itu anjuran memang bahwa kita sebelum kita bersuci, kita sudah membersihkan diri kita. Ya, baik, yang keduanya mengenai tayamum, itu kan dengan debu dan mungkin tidak akan mensucikan. Lalu bagaimana tayamum juga bisa mensucikan? Ya, tanah itu kan mensucikan, debu itu. Wajalna wajal ardo masjidan wa tahura, dan kami jadikan kemudian tanah itu ya sebagai tempat sujud dan tempat mensucikan. Orang yang kotor kemudian ada najasah di kakinya dan dia berjalan dengan kakinya itu pada beberapa langkah di tanah, maka tanah itu akan mensucikan kemudian kotoran najasa yang ada pada kakinya tersebut ya. Itu salah satu di antara cara untuk mensucikan itu. Misalnya ada najisul mukhaladhah misalnya ya, yang harus ada keterlibatan tanah padanya. Gitu. Dan di dalam Al-Quran pada surah An-Nisa ya ayat ke-43, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayyamamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Ya, bahwa dan kalau kamu itu ya, dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan dan atau salah satu kamu kemudian dari qaid ya, dari buang kotoran dan kemudian melakukan hubungan suami istri dan tidak kamu dapati air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik ya dan bersih, dan usaplah wajahmu dan tanganmu, sesungguhnya Allah itu maha pemaaf dan maha pengampun. Ini sebagian dalam tafsir ada kaitan yang erat ya. Tayamum dengan permaafan dan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud bahwa tayamum pada hakikatnya, walaupun itu secara zahir tentu terlihat mengotori tubuh kita, tapi secara batin itu mensucikan batin kita sehingga Allah memaafkan segala kesalahan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi ini satu hal yang erat kaitannya ya antara tayamum dan penyucian batin. Tapi dengan syarat tentu tidak kita dapati air, karena hakikat penyuci yang sesungguhnya tidak lain adalah air. Ya. Oke. Baik, ini ada Sri Rama juga. Ini kayaknya digabung dengan yang paling bawahnya nanti Pak Imam Priawan. Air dengan segala kegunaannya bagi kehidupan seluruh makhluk bumi sangat luar biasa. Namun hari ini kita menyaksikan banyak airnya yang tercemar oleh sampah dan limbah manusia. Bagaimana dengan dosa ini ya? Menggabungkan energi doa AB dengan menggunakan media air dan lalu airnya digunakan untuk minum, mandi dan lain. Apakah ini juga bisa membersihkan batin ya? Mungkin air doa ya. Ya, air doa ya, dengan media air ya. Ya itu kan bagian dari upaya kita tentu, karena semua ini makhluk Allah Subhanahu wa taala ya.
Dan ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, bagaimana kemudian air itu pada saat yang sama juga kemudian berefek ya, secara ruhaniah pada kita. Jadi karena itu dengan doa-doa kita meminum air itu, maka air itu tentu akan memberikan efek yang baik pada kita. Air Zam-Zam juga ya demikian. Jadi air yang suci, air yang punya pengaruh ruhaniah tentu luar biasa ya. Jadi karena itu bahwa anjuran bahkan kita sebelum minum air pun kita membaca doa ya. Itu kan satu bentuk anjuran yang tentu ada pengaruhnya pada air itu. Jadi air yang kemudian diberkahi dengan doa itu tentu akan sangat berpengaruh ya pada diri kita. Jadi dan ya tentu saja bahwa orang-orang yang mengotori air yang suci itu ya tentu itu sesuatu yang buruk ya, tindakan yang buruk, tindakan atau dengan limbah, dengan pencemaran ya pada air yang Allah ciptakan suci dan tersucikan dengan pengaruhnya yang sangat besar, tapi kemudian dicemari dengan beragam hal yang buruk ya, tentu akan dan berbahaya. Dan itu sesuatu yang haram. Bahkan dalam hukum fikih tentang perang, marakah, dilarang kemudian kita mencemari air. Karena padanya ada makhluk hidup yang bergantung pada kebersihan air tersebut. Betapa banyak makhluk hidup, kemudian karena itu di dalam Islam dilarang kita menggunakan misalnya senjata pemusnah massal ya, gitu. Karena itu membunuh kemudian orang-orang yang tidak berdosa atau makhluk-makhluk lain ya, dan atau pencemaran terhadap air dalam perang yang keadaan yang seperti itu yang bersifat kemudian darurah, tetap bahwa Islam melarang kita untuk mencemari air ya. Jadi karena itu apalagi kemudian tentu dalam keadaan tidak berperang ya gitu. Ini kan air ini makhluk Allah yang suci dan dia kelak pasti akan menuntut kita ketika kita mengotori dirinya. Baik, kita masuk kepada Imam Priyawan. Apakah perintah wudhu juga diperintahkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW? Adakah riwayat tentang itu? Jadi kesucian dilakukan juga ya? Ya, air itu kan ada banyak sekali sebenarnya ya, kalau kita lihat ya. Misalnya ada hadis-hadis yang terkait dengan Musawiyah atau Isawiyah ya, anak Musa, anak Isa yang diperintahkan untuk itu ya. Misalnya dalam Al-Quran aja, kan sajarat minhu isna asyarata ainan wa kullu nasi masyrabahum ya. Bahwa kemudian Musa itu mengetukkan tongkatnya, keluarlah air ya, ada 12 mata air yang seluruh manusia itu kemudian meminum darinya. Dan jadi penyucian diri dan batin ini ya melalui air itu sesuatu yang sudah sebenarnya ada jauh sebelum Islam ya, artinya sebelum Rasulullah SAW itu sudah disyariatkan. Dan karena itu misalnya ya pada beberapa agama kuno ya misalnya kita temukan bagaimana kemudian air suci ya yang membersihkan. Misalnya Anda temukan Gangga, itu sungai Gangga sebagai sungai yang suci ya, yang setiap orang kemudian orang-orang Hindu itu membasuh dirinya di sungai Gangga dalam maksud mensucikan dirinya. Walaupun kita tahu bahwa sungai Gangga itu sungai paling kotor di dunia ya, karena di situ kemudian semua orang melakukan segala hal termasuk kemudian membuang abu hasil kremasi dari jenazah. Dan tapi karena itu dianggap sebagai air suci ya, maka semua orang datang ke sana dari pengikut agama Hindu ya, agama kuno. Demikian juga pada Buddha misalnya, ada air yang dianggap suci pada Buddha, dan juga pada Yahudi maupun kalangan Kristen ya, ada air suci yang memang kemudian digunakan dalam upaya penyucian diri mereka. Jadi tradisi atau kemudian
syariat tentang kesucian air ini di sebelum Islam pun sudah ada, bahkan pada masyarakat adat ya, yang mereka hidup misalnya jauh di beragam tempat yang tersembunyi sekalipun, tempat-tempat air itu mereka bersihkan, mereka suci ya. Eh, Suku Kubu misalnya di Jambi itu, mereka ada tempat khusus yang air di situ dianggap sebagai air suci ya. Jadi mereka mengobati penyakit, membersihkan ini, mereka akan memandikan kemudian bayi yang dilahirkan dengan air tersebut. Jadi demikian ya, bahkan pada Kejawen juga misalnya, ada sumur-sumur yang dianggap sebagai sumur yang memberikan kesucian, airnya memberikan kesucian, juga mandi pada waktu-waktu tertentu ya. Jadi tradisi ini terkait perlakuan terhadap air ini ada pada semua tradisi keagamaan, pada tradisi keyakinan, dan baik itu agama-agama yang Ibrahimi ya, Yahudi Kristen, atau agama-agama yang lebih jauh dari itu. Oke, baik Ustaz. Tadi juga mengingatkan saya pada ini beberapa riwayat bahwa para sahabat itu kalau Rasulullah SAW itu berwudu, mereka mengambil air wudu di bawahnya ya, jadi mustamal ya. Ya, Itu mengambil bahkan ada yang keberkahan ya, minum, gitu. itu termasuk Ya. termasuk juga air minum yang diberikan dan sebagainya. Itu dalam Ya, rangka karena ngambil. hakikat diri Rasulullah tentu saja membawa keberkahan luar biasa ya. Baju yang dipakai Yusuf saja itu bisa menyembuhkan kebutaan Yakub. Ya. Izhabu bi qamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran, kata Al-Quran. Dan Yusuf itu memerintahkan pada saudaranya untuk membawa bajunya itu dan mengusapkan wajah bapaknya sehingga bapaknya bisa melihat kembali. Oke, baik. Ini dari Harni Kaspia. Bagaimana Ustadz, bagaimana bagi yang berwudu khusus untuk membasuh tangan kanan, ia mengambil air dengan tangan kanan lalu dituangkan ke telapak tangan kiri lalu digunakan untuk membasuh tangan kanan. Apa hikmahnya katanya? Ini konteksnya fikih ya, tentu saja. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan fiqhiyah ya. Tapi saya ingin menggambarkan bahwa ya kita menggunakan kemudian itu karena tentu yang lebih mudah dalam membasuh kemudian tangan kanan ya mereka menggunakan tangan kiri, begitu juga sebaliknya. Adalah satu hal yang sangat sulit kalau kita ingin membasuh tangan kanan dengan telapak tangan kanan ya. Ada satu hal yang sangat susah ya begitu. Dan ini ini yang tentu ini ya satu hal yang tabii sebenarnya ya. Saya tidak ingin kemudian kita masuk terlalu jauh pada fikih ya. Pembahasan fikih tentu pembahasan yang berbeda kembali. Oke, ada ini juga ada beberapa hal yang terkait dengan ini juga kesucian itu, misalkan kesucian pada lokasi ya Ustaz ya, pada misalkan Masjidil Haram dan sebagainya ya. Jadi kita ya ada air-air juga yang kemudian kita tidak dianjurkan. Oke. Air-air yang kemudian merupakan tempat bagian yang pernah Allah Subhanahu wa taala mengazab tempat itu. Bahkan salah satu ujian dari Nabi Daud alaihissalam, pengikutnya itu adalah meminum air pada tempat yang dilewati ya. Nah, Rasulullah dalam satu perang juga melarang para sahabat untuk meminum air karena di situ tempat itu pernah kemudian diazab Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya bahwa laut mati itu sebaiknya tentu kalau dalam konteks itu kita hindari ya mandi di laut mati, karena laut mati itu ya adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengazab kaumnya Lut ya, kaum Sodom ya. Membalikkan kemudian tempat itu sehingga kemudian air yang tadinya masuk dari laut itu dia menjadi tertutup ya, sehingga kemudian
menjadi danau yang besar ya, dengan kadar garam yang sangat tinggi, dan itu disebut sebagai Bahrul Maut ya, Hmm. eh, laut mati ya. Jadi itu tempat yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala mengazab kemudian kaum Nabi Lut. Dan kita Tapi tidak sayangnya mau. banyak orang yang kemudian mati di situ, dan bagaimana kemudian Jordan dan juga apa Israel ya, Hmm. yang menjajah Palestina itu memanfaatkan kemudian garam dari tempat itu untuk diekspor ya. Ya Allah. Sesuatu yang tidak boleh jadi gitu ya. Masya Allah. Banyak kita Dan garamnya itu harus. mahal, garamnya mahal ya. Oh, Nah, jadi dijual itu sangat mahal garam itu, karena waduh. garam itu mampu kemudian membersihkan penyakit-penyakit kulit ya. Oh. Oke, baik. Ustaz, kan waktu kita cukupkan Ustaz ya. Barangkali Ya, ada closing statement atau juga pesan-pesan yang harus kita ambil di bulan ini. ya. Bahwa sekali lagi ya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan air untuk membersihkan eh, alam semesta ini secara zahir maupun batin. Dan ini air adalah makhluk yang sangat luar biasa. Dia menghidupkan, mensucikan, dan memuliakan kita semua dengannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita semua, dan saya mohon doa dari seluruh jamaah. Insya Allah saya dan rombongan pada Rabu malam nanti akan Insya Allah. melaksanakan atau melakukan perjalanan untuk menunaikan ibadah umrah. Allah. Mudah-mudahan kita suatu saat bisa bersama-sama untuk datang ke rumah Allah, berziarah ke kubur suci Rasulullah dan keluarganya yang suci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-yusra ba'da al-usra wa raqa ba'da syidda wal faraja ba'da al-kar. Allahumma mabina minimatin faminka la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Ya mukallibal qulubi wal absar, ya mudabbiral laili wan nahar, ya muhawwilal hawil wal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Ya Allah, yang mohon kemudahan pada setiap kesulitan kami, kelapangan pada setiap kesempitan kami, kebahagiaan setelah penderitaan kami. Ya Allah, tidak ada nikmat pada diri kami kecuali berasal darimu. Kami mohon ampunan atas seluruh dosa dan kesalahan kami. Wahai yang membolak-balikkan hati dan pandangan, ya wahai yang mempergilirkan malam dan siang, wahai yang merubah-rubah keadaan, rubahlah keadaan kami menjadi sebaik-baiknya keadaan dengan rahmat dan kasih sayangmu. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kita yang telah memberikan pencerahan pada malam kita hari ini. Terima kasih juga Bapak dan Ibu yang sudah bergabung via chat, termasuk doa-doanya ini dari Bu Sri, dari Tris Bagahar Nikaspia, dan dari yang lain. Terima kasih atas doa-doanya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.